Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahidin dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rashid Lombok Tengah sebagai salah satu peserta PKDP tahun 2025 angkatan ketiga. Saat ini akan berbicara tentang moderasi beragama. Sebelumnya ada satu pantun yang akan saya sampaikan sebagai awaliyah dari pembahasan moderasi beragama ini. Bunyinya, setis harsi di samping hutan rimbun, hanya ada beberapa bangunan. Mari kita hidup dengan rukun, meski banyak agama dan perbedaan. Saudara-saudara, kita akan berbicara tentang moderasi beragama. Jadi moderasi beragama adalah satu kunci dalam berkehidupan yang aman, damai, dan rukun. Karena kita hidup dalam satu negara yang cukup besar, tentu moderasi ini harus ada di tengah-tengah kita. Apa itu moderasi beragama? Jadi moderasi beragama dalam khazanah Islam disandingkan dengan satu konsep yang disebut dengan konsep al-wasatiyah. Al-wasatiyah di sini didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, metode berinteraksi dan berperilaku yang tentunya disadari atas sikap tawazun, yang berarti seimbang, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan tradisi masyarakat kita. Ada beberapa item yang harus kita perhatikan, yang menjadi landasan di antara sekian item yang banyak. Yang pertama, ini adalah catatan kita. Yang pertama, kita harus mempunyai komitmen dalam berbangsa. Karena kita hidup dalam bangsa yang besar, negara yang besar, hidup di dalamnya itu ada agama yang banyak, suku yang banyak, ras yang banyak, pemikiran yang banyak. Sehingga kita satukan komitmen bahwa kita ini adalah saudara, satu bangsa, satu negara. Selain kita harus berkomitmen, mempunyai komitmen dalam bernegara, tentu untuk mencapai sebuah moderasi beragama harus kita hilangkan yang namanya kekerasan. Kekerasan secara fisik, kekerasan dari semua macam bentuk kekerasan. Karena dari agama kita tidak ada satu perintah pun untuk melakukan kekerasan. Kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap manusia, kekerasan terhadap agama orang lain. Kalau kita cross-check terhadap sirah-sirah an-nabawiyah, perjalanan-perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menerapkan yang namanya lemah lembut, hayyin, layyin, qarib. Beliau ramah, beliau lembut kepada semua orang. Sehingga terjadi apa yang kita sebut dengan agama itu sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian selain kita harus mempunyai komitmen di dalam bernegara, tentu kita harus anti dengan kekerasan. Karena kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan di agama yang saya yakini, agama Islam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu
hayyin, layyin, untuk selalu lembut. Bisa kita cross check dari sirah-sirah Nabi, perjalanan-perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW, bagaimana beliau bergaul dengan orang-orang Yahudi, Nasrani. Selain anti sama kekerasan, dalam bermoderasi beragama tentu harus akomodatif terhadap budaya lokal. Artinya kita mampu menyelaraskan tradisi-tradisi lokal ini, tradisi-tradisi lokal yang sangat rumpun banyak di negara kita, tanpa, nah ini kuncinya, tanpa menghilangkan nilai-nilai agama. Sehingga kita tidak cepat menjustifikasi orang bahwa Anda salah, bahwa Anda syirik, Anda itu sesat. Itu karena apa? Karena mereka belum tahu bahwa tradisi-tradisi itu mempunyai nilai-nilai agama. Selain itu juga moderasi beragama tentu dengan item yang ini, yaitu menghargai perbedaan. Saya kira ini adalah item yang paling penting dalam hidup bermasyarakat, hidup dengan banyaknya suku, banyaknya pemikiran, banyaknya tradisi, banyaknya manusia, tentu banyak perbedaan. Maka kita tidak bisa memaksakan kehendak sendiri kita dalam sebuah perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang kata akal di dalam Al-Quran kurang lebih 49 kali, kurang lebih. Ya, itu menunjukkan bagaimana supaya kita menghargai perbedaan ini. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong agar manusia maksimal untuk memakai atau penggunaan akal kita. Kalau kita kembali lagi ke sejarah Rasulullah SAW, di dalam segala perbedaan-perbedaan, beliau selalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bertanya kepada istrinya tentang sebuah pendapatnya. Banyak sekali. Kita mengetahui Rasul itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mampu memutuskan sebuah masalah, tetapi di sanalah kita belajar bagaimana beliau menghargai pendapat-pendapat orang lain, bagaimana menghargai yang disebut dengan perbedaan. Nah, ini konten moderasi beragama dari saya, Mujahidin. Mudah-mudahan kita selalu hidup rukun, hidup damai. Salam moderasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.